I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat sehingga kita masih diberikan sehat walafiat di pagi hari ini. Selanjutnya tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Sihabuddin selaku dosen pengampu mata kuliah hukum Islam, dan juga teman-teman semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk menonton video presentasi kali ini. Baiklah, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Jahwa Salahuddina, mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Syariah, semester 2 kelas 2B. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan video tentang pengertian hukum Islam, syariah, fikih, dan usul fikih. Namun, saya ingin bertanya terlebih dahulu kepada teman-teman kalian. Teman-teman semua, apakah di sini ada yang tahu apa itu pengertian dari hukum Islam, syariah, fikih, dan usul fikih? Baik, jika tidak ada yang tahu, mari kita bahas secara bareng-bareng. Nah, di sini ada nama kelompok ya, yaitu diantaranya saya sendiri, kemudian ada rekan saya yaitu Hafiz Rahmi dan Sally Rosmawiyati. Kemudian di sini ada latar belakang masalah. Masalah ini menjelaskan tentang agama Islam. Agama Islam ini adalah agama yang sempurna serta ajaran-ajaran yang diwahyukan Tuhan kepada manusia. Di dalamnya terdapat banyak sekali ilmu-ilmu yang mengaturnya, seperti ilmu fikih. Nah, di dalam ilmu fikih tersebut ada banyak bahas-bahasannya, diantaranya mengenai hukum Islam, syariah, usul fikih, serta dengan kaidah fikih. Al-Quran dan Hadis telah menjadi sumber hukum bagi umat Islam dalam menentukan hukum. Maka ada cara khusus dengan metodologi yang akan berperan dalam memahami hukum Islam. Dari petunjuk-petunjuknya itu yakni usul fikih. Nah, di dalam pembahasan ini saya akan menyajikan beberapa kajian mengenai hukum Islam, syariah, fikih, dan usul fikih. Nah, pertama yaitu tentang hukum Islam. Istilah hukum Islam ini merupakan terjadi karena Islamic law dalam literatur barat. Istilah ini kemudian menjadi populer untuk lebih memberikan kejelasan tentang makna hukum Islam. Maka perlu diketahui lebih dahulu arti masdar dari akar kata bahasa Arab, yaitu hakama yahkumu yang kemudian bentuk masdar yang menjadi hukman. Lafaz hukmu ini adalah bentuk tunggal dari bentuk jama' al-ahkam yang memiliki arti kebijaksanaan. Kemudian penjelasan tentang Islam. Selanjutnya, Islam itu adalah berasal dari kata salima yaslamu, salaman, wasalamatan, yang memiliki arti selamat dari bahaya dan bebas dari cacat. Islam ini bermakna sebagai sebuah ketundukan dan penyerahan diri seseorang hamba saat berhadapan dengan Tuhannya. Ini menurut Dr. Wahidin pada tahun 2016. Selanjutnya ada pengertian hukum Islam itu sendiri. Hukum Islam ini adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam ini mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dan hubungannya dengan diri sendiri, manusia lain maupun alam lingkungan atau hubungan baik sebagai individu maupun anggota masyarakat dan hubungannya dengan diri sendiri atau dengan manusia lain, atau pula alam lingkungan dengan hubungannya dengan Tuhan. Kemudian ada prinsip hukum Islam. Nah, prinsip hukum Islam ini meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum ini adalah prinsip keseluruhan hukum Islam yang bersifat universal, sedangkan prinsip khusus ialah prinsip-prinsip setiap cabang hukum seperti prinsip tauhid, keadilan amar ma'ruf nahi mungkar, al-huriyah, atau yang biasa disebut dengan kebebasan atau kemerdekaan. Kemudian ada al-musawah, yaitu persamaan atau egalis, atau ta'awun, yaitu tolong-menolong, dan tasamu, toleransi. Kemudian ada tujuan hukum Islam. Nah, tujuan hukum Islam ini apa sih? Jadi, tujuan hukum Islam ini yaitu bertujuan untuk mewujudkan kepentingan dan kebaikan hidup manusia yang hakiki harus menjadi titik perhatian utama. Selain itu juga untuk memenuhi kepentingan
kebahagiaan, kesejahteraan, dan keselamatan hidup manusia di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, apabila hukum positif yang tidak berasaskan Al-Quran dan hadis dibandingkan dengan tujuan hukum Islam lebih tinggi dan bersifat abadi, artinya di sini yaitu tidak terbatas pada lapangan materi yang bersifat sementara, sebab faktor-faktor individu, masyarakat, dan kemanusiaannya pada umumnya selalu diperhatikan dan dinilaikan satu sama lain, dan dengan hukum Islam itu dimaksudkan agar kebaikan mereka semua dapat terwujud. Kemudian ada pengertian syariah. Apa sih yang diartikan oleh syariah itu? Nah, syariah ini berasal dari kata syaro. Kata ini menurut Ar-Razi dalam bukunya Mukhtar Shihab bisa berarti nahaja atau menempuh. Terus ada wadahaha atau yang disebut menjelaskan, dan bayan al-masalik yang artinya menunjukkan jalan. Sedangkan menurut Al-Jurjani, syariah bisa juga artinya mazhab dan tariqah mustaqim atau jalan yang lurus. Nah, dilihat dari segi ilmu hukum syariat merupakan norma hukum dasar yang ditetapkan Allah yang wajib diikuti oleh umat Islam berdasarkan iman yang berkaitan dengan akhlak, baik dalam hubungannya dengan Allah maupun sesama manusia dan benda dalam masyarakat. Kemudian ada pengertian fikih. Nah, apa sih yang disebut dengan fikih itu? Jadi fikih itu secara etologis berasal dari kata fikih yang berarti mengetahui maksud sesuatu dan memahaminya dengan baik. Kemudian Abdul Hamid Hakim dalam kitab Al-Zahar mengemukakan makna fikih ini menurut bahasa adalah mengetahui hukum-hukum agama Islam dengan jalan ijtihad. Muhammad Abu Jahra mendefinisikan istilah fikih ini ialah mengetahui hukum-hukum syara yang bersifat amaliyah yang dikaji dari dalil-dalilnya secara terperinci. Kemudian ada pengertian fikih yang lebih luas, yaitu fikih ini adalah pengetahuan yang dihasilkan dari sejumlah hukum syariat yang bersifat cabang yang digunakan sebagai landasan untuk masalah amal, perbuatan, dan bukan digunakan landasan dalam masalah akidah. Pengertian fikih ini berbeda dengan syariah baik dari segi etimologis maupun terminologis. Fikih ini merupakan pemahaman dan penjelasan atau uraian lebih rincinya dari apa yang sudah ditetapkan oleh syariah. Adapun sumber fikih ini adalah pemahaman atau pemikiran para ulama, yaitu mujtahid terhadap syariah, yaitu Al-Quran dan Sunnah sebagai hukum Islam, sebagai sumber hukum Islam. Kemudian ada pengertian usul fikih. Nah, apa sih yang disebut dengan usul fikih ini? Jadi usul fikih ini adalah suatu ilmu yang membicarakan berbagai ketentuan dan kaidah yang dapat digunakan dalam menggali dan merumuskan hukum syariat Islam dari sumbernya. Dalam pemakaian ini kadang-kadang ilmu ini digunakan untuk menetapkan dalil bagi suatu hukum dan terkadang untuk menetapkan hukum dengan mempergunakan dalil ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah Rasul yang berhubungan dengan perbuatan mukhalaf. Kemudian dirumuskan berbentuk hukum atau ilmu fikih supaya dapat diamalkan dengan mudah. Kemudian yang terakhir ada pengertian kaidah-kaidah fikih. Nah, kaidah-kaidah fikih ini adalah salah satu hal penting sebagai pedoman bagi umat Islam untuk menyelesaikan masalah hukum yang mereka hadapi dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa adanya pedoman, mereka tidak dapat mengetahui batas-batas boleh atau tidaknya sesuatu itu dilakukan. Mereka juga tidak dapat menentukan perbuatan yang lebih utama untuk dikerjakan atau lebih utama untuk ditinggalkan. Nah, yang terakhir ada kesimpulan. Jadi, kesimpulan dari materi prestasi ini yaitu dapat disimpulkan, hukum Islam ini adalah hukum yang mengatur kehidupan manusia di dunia dalam rangka mencapai kebahagiaannya di dunia dan akhirat. Karena itu, hukum Islam juga mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Hukum Islam ini mencakup semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, dan hubungannya dengan diri sendiri dan manusia lain. Dan terima kasih.